Halo, ketemu lagi di mata kuliah Desain Kemasan 2, pertemuan ke-8. Sebelum kita mulai materi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman yang sudah melaksanakan UTS dengan semaksimal mungkin. Good job. Most of you sudah melebihi dan ekspektasi saya, dan sebagian besar dari kalian juga telurnya aman. Jadi, you did a good job. Tolong keep up the good work sampai UAS nanti ya, supaya nilai desain kemasan 2-nya tetap bagus. Oke, masuk ke minggu ke-8, kita akan masuk ke materi baru. Sebetulnya untuk materi baru ini, kita akan mulai ngobrol mengenai penempatan produk dalam sebuah kemasan. Kalau kita ngomongin penempatan produk dalam sebuah kemasan, kita akan mulai dengan contoh yang banyak ditemukan saat ini, yaitu PR package. Apa itu PR package? Mari kita lihat di slide presentasi berikut ya. Oke, PR package. Ada yang sudah tahu belum PR package itu apa? Nah, sebetulnya sebelum kita masuk ke apa itu PR package, dalam dunia pemasaran atau marketing, ada beberapa tools atau alat yang digunakan untuk mempromosikan produk. Nah, contoh marketing tools itu seperti ini. Beberapa dari kalian, ya, saya yakin semua dari kalian pasti sudah pernah melihat item-item ini di supermarket. Nah, yang pertama adalah wobbler. Wobbler itu ada yang nomor 1. Wobbler itu adalah contoh penanda dari sebuah rak display yang menunjukkan letak atau menunjukkan di mana sebuah produk atau item tertentu berada. Wobbler ukurannya biasanya lebih kecil dibandingkan dengan yang nomor 2 atau yang kita sebut dengan shelf divider. Shelf divider ini ukurannya lebih besar daripada wobbler. Fungsinya juga sebenarnya hampir mirip, yaitu untuk menunjukkan di mana sebuah item berada, sekaligus untuk menyekat atau memisahkan produk satu dengan produk yang lain yang berada di dalam rak yang sama. Makanya sebutannya divider. Oke, nomor 1 sama nomor 2 pasti pernah lihat ya. Nah, wobbler dengan shelf divider ini sebetulnya fungsinya adalah untuk ya semacam menarik perhatian pada saat kita sedang melewati rak tersebut. Jadi, pada saat kita sedang melewati rak display di supermarket, nah wobbler sama shelf divider ini fungsinya adalah untuk menarik perhatian kita ke produk yang sedang dipromosikan. Seperti itu. Contoh yang ketiga adalah floor display. Nah, floor display ini seperti yang kita lihat di nomor 3, itu sebetulnya bentuknya ada berupa panel display produk yang berdiri dan berisi produk-produk yang sedang dipromosikan pada saat itu. Nah, makanya kalau floor display ini biasanya sifatnya tematik, sesuai dengan karakter atau sifat dari produk yang sedang dipromosikan. Jadi kalau floor display ini bedanya sama wobbler dan shelf divider, dia bentuknya menyerupai rak pajang. Nah, kalau wobbler sama shelf divider tadi ditempelkan di rak pajang, sementara floor display ini bentuknya berupa rak display atau rak pajang dari produk yang sedang dipromosikan tersebut. Nah, bedanya dengan PR package adalah kalau poin 1, 2, 3, wobbler, shelf divider, sama floor display ini ditujukan untuk mass atau untuk massa yang banyak. Makanya biasanya diletakkan di tempat-tempat perbelanjaan karena tujuannya untuk menarik perhatian masyarakat atau calon konsumen dalam jumlah yang banyak. Nah, inilah yang membedakan marketing tools yang lain dengan PR package. Oke, jadi sebenarnya PR package itu apa? Nah, PR package itu sebetulnya bisa dibilang bagian dari promotional item atau alat promosi. Jadi PR package ini biasanya digunakan sama bagian markom atau marketing communication buat mengenalkan suatu produk atau suatu brand tertentu kepada calon konsumen. Nah, yang membedakan adalah kalau PR package ini dikirimkan atau dikelola langsung oleh pihak public relation dari sebuah brand. Nah, bentuknya juga berbeda. Bentuknya itu berupa sekumpulan produk yang digunakan untuk menampilkan produk semenarik mungkin, sesuai dengan tema atau konsep produk tersebut. Jadi misalnya produk tersebut temanya lagi tema imut, cute, ya berarti PR package-nya ya mengusung
tema atau konsep tersebut. Nah, bedanya lagi dengan yang tadi, kalau wobbler, shelf divider, floor display itu yang seperti yang saya bilang tadi ditujukan untuk menarik audiens yang jumlahnya banyak. Nah, kalau PR package ini biasanya digunakan atau diakses oleh satu orang saja atau single use only. Oke, pasti sampai di sini masih belum kebayang ya PR package itu seperti apa, tapi kurang lebih definisinya seperti ini. Jadi PR package itu marketing tools yang digunakan untuk menampilkan produk semenarik mungkin sesuai dengan tema dan konsepnya, dan hanya diakses oleh kalangan terbatas, dalam jumlahnya juga biasanya hanya 1-2 orang saja. Oke. Nah, siapa yang menggunakan PR package? Nah, inilah wujud PR package itu seperti apa. Oke, seperti yang kamu lihat di slide, ini adalah foto atau gambar wujud dari PR package. Nah, biasanya PR package itu ditujukan atau dikirimkan kepada influencer yang tentu saja tujuannya untuk mempromosikan produk dari brand tertentu. Makanya seperti yang saya bilang di slide sebelumnya, PR package ini biasanya dikelola atau dikirimkan langsung oleh pihak public relation yang memang berhubungan langsung dengan para influencer ini. Jadi PR package ini dikirimkan dari brand kepada influencer, tujuannya supaya influencer ini mampu menggunakan PR package ini untuk mempromosikan produk tersebut kepada followersnya. Gitu. Nah, PR package ini bedanya dengan hampers atau gift set adalah dia umumnya tidak diperjualbelikan secara umum. Nah, misalnya kalau kamu main ke Tokopedia atau ke marketplace lainnya, mungkin kamu bakal sering nemu hampers atau gift set yang sifatnya tematik seperti ini. Bedanya apa hampers atau gift set itu dengan PR package? Nah, PR package ini tidak diperjualbelikan alias didistribusikan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Atau ya biasanya sih untuk saat ini biasa dikenal dengan istilah PR list atau orang-orang yang sudah masuk ke dalam daftar yang dianggap memiliki influence tertentu oleh public relation dari brand tersebut. Jadi yang menerima hanya orang-orang yang ada di daftar PR list tersebut. Jadi kalau orang-orang umum yang kira-kira tidak masuk dalam kategori influencer biasanya tidak memiliki akses ke PR package ini. Nah, cuman ada beberapa kasus tertentu di mana PR package ini digunakan juga sebagai hadiah atau sebagai reward untuk giveaway. Tujuannya biasanya untuk menaikkan engagement atau exposure terhadap produk yang sedang diiklankan ini, gitu. Nah, karena ini tujuannya untuk promosi, maka PR package ini biasanya digunakan atau didistribusikan dalam jangka waktu tertentu dan tentu saja diproduksi dalam jumlah yang sangat-sangat terbatas. Nah, saat ini kecenderungannya orang itu lebih mudah percaya sama yang namanya advokasi. Advokasi itu artinya kecenderungan untuk mempercayai atau keinginan yang tumbuh untuk mencoba sesuatu setelah orang lain terlebih dahulu menyarankan produk tersebut. Ya, jadi misalnya saya pengen beli handphone. Saya akan percaya untuk membeli handphone merek A kalau sudah ada orang lain yang merekomendasikan handphone merek A tersebut kepada saya. Makanya sekarang ini public relation dari sebuah brand sangat membutuhkan influencer untuk mempromosikan produknya. Makanya yang namanya PR package itu sangat umum dilakukan oleh brand pada saat mereka launching produk-produk terbaru. Karena ya itu tadi, biasanya follower seorang influencer itu cenderung lebih mudah percaya atau lebih mudah diyakinkan untuk mencoba produk tertentu setelah influencer tersebut mengiklankan atau mempromosikan suatu produk tersebut di kanal yang mereka miliki. Gitu. Jadi the power of advocation is real ya. Makanya sekarang jangan heran kalau misalnya kamu follow selebgram atau YouTuber tertentu yang suka pamerin unboxing kiriman-kiriman produk dari brand ya, karena ini tadi ada unsur advokasi dan PR package ini berperan untuk membangun image dari produk yang baru launching tadi ke kita-kita sebagai audiensnya atau sebagai calon konsumen. Nah, kalau kita mau bikin PR package, itu apa aja sih kebutuhannya? Yang perlu diingat adalah
kita harus bisa meninggalkan kesan tertentu kepada calon konsumen terhadap produk yang dikemas. Makanya yang namanya unboxing itu penting. Mulai dari operasional kemasannya, wujud luar kemasan PR package-nya, itu sangat berpengaruh dalam membentuk kesan atau membentuk persepsi atau membentuk citra dari brand dan produk tersebut di mata konsumen, walaupun konsumen tersebut tidak menerima PR package-nya. Nah, biasanya si influencer inilah yang mewakili brand untuk menunjukkan image atau kesan produk tersebut yang melalui PR package tadi. Itu. Kebutuhan berikutnya dari PR package adalah kita harus menampilkan produk dengan cara yang baik, sekaligus memberikan informasi produk dengan jelas. Karena ya urusannya dengan kesan atau image produk tadi. Makanya kita harus menampilkan produknya dengan cara yang bagus, dengan cara yang sesuai dengan konsep atau tema yang diusung dari produk tersebut. Dan tentu saja si PR package itu juga harus bisa menjelaskan mengenai produk yang dikemas itu sedetail mungkin. Cara menggunakannya, variasinya, terus ukurannya, terus mungkin dampaknya atau efek-efek tertentu yang akan diperoleh atau benefit-benefit tertentu yang akan diperoleh setelah produk itu digunakan dan sebagainya. Ini harus bisa disampaikan dengan sangat jelas melalui PR package. Yang ketiga adalah PR package-nya harus menampilkan konsep atau tema dari produk yang dikemas. Nah, di waktu kita desain kemasan satu, kita udah ngomongin soal branding ya, dan bagaimana branding itu mencakup visualisasi dari brand atau dari ya dalam hal ini dari produk yang dikemas. Berarti dalam membuat PR package kita harus mengaktifasi desain visual atau konsep visual dari produk tersebut. Jadi kalau misalnya produk tersebut memiliki kesan maskulin, ya berarti si PR package-nya harus menampilkan kesan seperti itu. Kalau misalnya produknya ditujukan untuk anak-anak, ya berarti PR package-nya memang harus ditampilkan dengan cara yang unik, menarik, dan sekiranya sesuai dengan image usernya, yaitu anak-anak itu tadi. Makanya si PR package itu selain menginformasikan produk dengan jelas, menampilkan produk dengan jelas, juga harus menguatkan konsep visual dari produk dan brand yang ditampilkan di PR package itu tadi. Karena sesuai poin nomor 4, yang namanya PR package ini sebetulnya tujuannya adalah untuk memfasilitasi pihak penerima, dalam hal ini influencer, untuk menjelaskan produk yang kita miliki ini sebaik mungkin kepada konsumen. Jadi kalau PR package-nya bagus, PR package-nya konsepnya jelas, informasi yang disampaikan juga jelas, maka influencer pun akan mempromosikan produk kita dengan lebih detail pula kepada konsumen. Dan konsumen mendapatkan gambaran yang lebih utuh, mendapatkan feel yang lebih sesuai mengenai produk tersebut, karena yaitu tadi item-item ini sudah terpenuhi dalam PR package yang kita buat. Oke, di sini ada contohnya. Ini adalah PR package untuk produk saus dan bumbu merek Shangri-La. Oke, ini yang digambar yang pertama itu adalah gambar kotak bagian luarnya, sementara ini gambar satunya adalah bagian dalam dari PR package-nya. Karena ini adalah bumbu masakan atau seasoning atau kondimen ya, untuk produk Shangri-La ini, maka di PR package-nya ini juga disertakan merchandise yang berhubungan dengan kegiatan masak-memasak. Makanya di sini kamu bisa lihat ada talenan, ada sumpit, ada peralatan masak, dan bahkan apron yang juga disertakan di PR package-nya. Oke, jadi ini adalah contoh bagaimana kesinambungan antara produk yang dikemas dengan konsep visual yang diterapkan di PR package. Jadi item-item merchandise ini fungsinya adalah untuk menguatkan konsep visual tersebut. Mengenai informasi produknya, as you can see, ini di kotaknya ada tulisan penjelasan mengenai produknya itu sendiri. Jadi influencernya bisa menjelaskan ini produk apa sih, fungsinya apa sih, melalui deskripsi yang ditampilkan di dalam PR package ini. Gitu.
Ini contoh berikutnya ya. Mungkin buat teman-teman yang cowok kurang familiar dengan produk yang namanya beauty blender. Mungkin saya rasa sih teman-teman cewek lebih banyak yang paham ya. Oke, beauty blender itu sebetulnya adalah produk sponge kecantikan yang kebetulan sekarang dia mau launching produk baru, yaitu foundation atau alas bedak. Oke, di gambar yang pertama itu yang warna pink itu yang bentuknya bulat, itu adalah aplikatornya. Nah, yang warnanya putih itu adalah kemasan dari alas bedaknya, bentuknya pump. Oke, ini adalah produk yang akan dikemas. Nah, PR package-nya seperti apa? Nih, kamu lihat di gambar yang nomor 2, yang warna pink gede itu, nah itulah PR package-nya. Lihat antara ukuran dengan skala manusianya, besarnya seperti apa. Nah, besar banget ya si PR package beauty blender ini. Nah, bentuk PR package ini adalah contoh bahwa sebenarnya kalau kita bikin PR package, bentuknya itu tidak harus berupa box atau kotak. Kamu bisa aja bikin bentuk yang sangat aneh seperti ini. Nah, kebetulan dia bikin bentuk seperti ini karena dia mengambil bentuk aplikatornya. Kebetulan bentuk aplikatornya itu memang bentuknya seperti tetesan air, dan itu memang sudah jadi ciri khas brand beauty blender ini. Makanya ciri khas bentuk itulah yang dia terapkan di PR package-nya. Oke, jadi yang namanya PR package itu bentuknya tidak harus berupa box ya, bisa aja berupa kotak khusus seperti ini. Jadi tidak mesti berupa kotak persegi, bisa aja mengambil bentuk-bentuk yang aneh seperti ini, dan materialnya pun tidak harus berupa cardboard. Nah, kebetulan ini materialnya campuran antara sponge, plastik, dan cardboard, akhirnya muncullah bentuk seperti ini. Kalau ngomongin ukuran juga, nggak mesti ukurannya handy atau bisa dipegang dengan tangan. As you can see, ini PR package-nya beauty blender gede banget. Walaupun setelah dibuka, isinya ternyata tidak sebesar ukuran PR package-nya. Karena yaitu tadi, yang namanya PR package yang dikejar adalah bagaimana promotional item tersebut bisa meninggalkan impact atau dampak ke viewers atau audience atau calon konsumennya. Nah, dengan bentuknya yang sebesar ini aja kan sudah ngasih impact yang cukup wow, apalagi bentuk si PR package-nya itu disamakan dengan bentuk aplikator yang sudah menjadi ciri khas dari brand ini. Oke, nah untuk mekanismenya juga itu dibuka dari atas, jadi anggaplah seperti telur yang sedang menetas. Begitu kotak PR package-nya ini dibuka, keluarlah isi produknya. Nah, karena ini produk utamanya adalah alas bedak, yang terdiri atas berbagai warna, ya berarti semua warnanya, semua varian dari produknya di-include-kan atau dimasukkan ke dalam PR package ini. Gitu. Jadi yang namanya PR package bentuknya tidak harus persegi ya, materialnya juga tidak harus berupa hard box, tapi bisa aja berupa material lain seperti PR package dari beauty blender ini. Kalau kalian pengen lihat detailnya, bisa disimak di YouTube link image courtesy yang saya tampilkan di slide ini. Oke? Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin PR package, itu sebenarnya apa aja sih yang perlu dikemas? Pasti yang pertama adalah produk utamanya. Kalau tadi, kalau di beauty blender ini, produk utamanya adalah si alas bedaknya ini, yang warnanya putih ini. Oke? Jadi, item tersebutlah yang harus menjadi highlight atau fokus dari PR package-nya. Yang kedua adalah aplikator, jika ada. Maksudnya gini, ada beberapa produk yang memang tidak perlu aplikator tambahan, tapi ada juga beberapa produk yang kita harus sediakan aplikator atau alat untuk menggunakan produknya. Misal kayak tadi yang seasoning, aplikatornya mungkin perlu sendok, jadi sendok tersebut perlu disertakan di PR package-nya. Nah, kalau dalam contoh PR package-nya beauty blender ini, kan si aplikatornya kan yang warna pink itu yang berbentuk tetesan air mata itu. Nah, as you can see, di PR package-nya beauty blender tersebut juga si sponge-nya itu juga disertakan di dalam PR package-nya. Berikutnya, yang perlu dikemas adalah informasi mengenai produk. Nah, informasi produk ini penting karena inilah modal si influencer itu untuk menjelaskan produk kita kepada followersnya atau kepada audiens. Nah, kalau ngomongin informasi produk ini bisa berupa brosur,
bisa berupa katalog, atau bisa berupa buklet. Ya intinya informasi produk ini biasanya berupa deskripsi naratif, atau berupa paragraf-paragraf, atau berupa kalimat untuk dibaca oleh influencer tersebut. Nah, di sini kamu lihat di gambar yang kiri bawah, ada buklet sama kartu yang menjelaskan mengenai fitur atau ya deskripsi dari produk yang dikemas ini. Berikutnya adalah message from brand atau pesan dari brand yang mengirim PR package ini ke influencer. Nah, kalau pesan ini ya bisa berupa kartu, bisa berupa surat, biasanya sifatnya lebih personal. Kayak, hai, ini terima kasih sudah mereview produk kami, bla 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 bla. Jadi, message from brand ini adalah sesuatu yang disampaikan dari brand atau dari manufacturer produknya kepada influencer yang dikirimin PR package-nya itu. Biasanya ucapan terima kasih, ucapan salam, dan sebagainya. Oke, produk utama, aplikator, informasi produk, pesan dari brand, dan yang terakhir biasanya ada merchandise yang mendukung karakter produk. Seperti yang tadi saya contohkan, untuk produk bumbu seasoning tadi, dia menyertakan merchandise berupa apron, berupa telenan, dan berupa alat masak, karena memang yang namanya bumbu digunakan di dapur, seperti itu. Ini yang namanya merchandise ini sifatnya opsional ya, kalau misalnya memang ada, ya perlu disertakan. Nah, item-item ini yang biasanya ada di dalam PR package. Namun perlu diperhatikan bahwa aplikator, informasi produk, message from brand, dan terutama merchandise itu harus senada atau harus bisa mendukung si produk utamanya. Karena sifatnya mendukung, artinya dia tidak boleh lebih dominan atau lebih menonjol daripada si produk utamanya. Misalnya produk utamanya identik dengan warna merah. Ya mungkin poin-poin yang lain ini bisa meng-highlight si produk utama yang warnanya merah tersebut. Jadi kayak merchandise, misalnya produk yang dikemas adalah produk makanan, ya mungkin merchandise yang bisa diselipkan di PR package-nya mungkin alat saji untuk makanan tersebut. Atau misalnya produk utamanya adalah sabun atau shampoo. Merchandise yang bisa disertakan mungkin berupa handuk atau berupa shower cap seperti itu, atau tempat sabunnya. Intinya kalau kita ngomongin apa yang perlu kita masukin ke dalam PR package, ya pastinya yang perlu dikemas adalah produk utama dan item-item pendukung produk utama tersebut. Oke, kita ngomongin contoh lagi ya biar lebih jelas. Oke, pasti tahu lah ya Lady Gaga ya. Lady Gaga kemarin itu ngeluarin album baru yang namanya Chromatica. Nah, untuk dalam launching albumnya ini dia collab sama Oreo. Oke. Nah, ini adalah PR package yang dirilis oleh Lady Gaga featuring Oreo. Nah, karena kebetulan waktu itu tema atau konsep visual warnanya itu adalah pink. Nah, makanya si PR package-nya juga warnanya jadi mengikuti konsep visual dari album Lady Gaga itu. Oke, ini yang gambar kiri atas, itu adalah tampak keluar dari kemasannya. Bentuknya kotak dengan handle yang menyerupai handle koper atau handle tas kerja. Di dalamnya ada, itu di kiri bawah, itu album vinil Chromatica-nya, album vinil Lady Gaga-nya. Terus ya karena ini Lady Gaga featuring Oreo, pastinya ada Oreo seri Lady Gaga. Oke. Nah, kalau kamu perhatiin di gambar kanan atas itu isinya adalah Oreo-nya sama gelas dan pelengkap ya minuman untuk menikmati Oreo-nya. Ya, kita semua tahu cara makan Oreo yang selalu diulang-ulang di setiap iklannya adalah dijilat, diputar, dijilat dan dicelupin. Jadi ya sesuai iklannya yang namanya makan Oreo itu disarankan untuk dicelup ke dalam susu. Makanya di dalam PR package-nya ini juga disertakan gelas untuk diisi dengan susu untuk ya sebagai ya gimmick supaya pada saat kita makan Oreo-nya, si Oreo-nya ini dicelupkan ke gelas yang berisi susu ini tadi. Oke, jadi di sini produk utamanya adalah si Oreo seri Lady Gaga ini.
kemudian aplikatornya ada si gelasnya, dan tentu saja si merchandise utamanya adalah si CD vinyl dari album Lady Gaga ini. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang namanya message from brand, ada yang namanya informasi produk. Mengenai informasi produk, yang namanya Oreo, pasti informasi produknya melekat di bungkusnya. Nah, di sini ada message from brand, dalam hal ini pesan yang ditulis khusus dari si Lady Gaga dan disertakan di dalam PR package ini dalam bentuk kartu. Gitu. Nah, kalau kita perhatiin, yang namanya konsep visual dari PR package-nya ini semuanya setema dan mendukung si konsep visual albumnya Lady Gaga. Mulai dari warna, mulai dari simbol-simbol yang ditampilkan di dalam box-nya, semuanya sinkron dengan konsep visual dari album si Lady Gaga ini. Kemudian, nah, ada merchandise berupa, ada ya produk gimmick berupa gelas tadi disertakan dalam PR package ini, ya tentu saja hubungannya dengan cara menikmati Oreo tadi yang dicelup ke dalam gelas berisi susu. Gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal PR package, ya jelas kita ngomongin soal penempatan produk di dalam kemasan. Jadi sebenarnya kalau kita bikin PR package itu menempatkan produk itu ada prinsip apa sih? Intinya harus disusun sistematis sesuai urutan. Misalnya ada urutan penggunaan tertentu. Biasanya ini dalam kosmetik atau skincare, Ada skincare. Misalnya tahap pertama harus pakai sabun pembersih dulu, tahap kedua harus pakai toner, tahap ketiga harus pakai ini, pakai ini. Artinya kalau misalnya ada urutan penggunaan seperti itu, ya dalam PR package-nya si produknya harus disusun berdasarkan urutan seperti itu. Urutan selain cara penggunaan juga bisa berdasarkan gradasi warna, seperti yang kamu lihat di PR package-nya si beauty blender ini, si PR package alas bedak ini. Kalau di sini kamu lihat si produknya disusun sistematis berdasarkan gradasi warnanya, mulai dari yang terang hingga yang gelap, gitu. Biasanya juga kalau misalnya tidak ada urutan tertentu, atau dalam artian produknya tidak ada urutan tertentu, tidak ada warna-warna tertentu, ya biasanya penempatan produknya itu diurutkan berdasarkan komposisinya. Mana produk yang besar, mana produk yang kecil, jangan sampai produk yang besar menutupi produk yang kecil, jangan sampai produk yang menjadi highlight utama produknya ketutupan sama produk-produk yang sifatnya pendukung, seperti itu. Jadi produk yang dikemas harus disusun secara sistematis. Mana produk utama, mana yang merchandise, mana yang warnanya gelap, mana yang warnanya terang, mana yang ukurannya besar, mana yang ukurannya kecil, mana yang dipakai duluan, mana yang harus dihabiskan duluan, seperti itu. Prinsip dasarnya kita harus bisa mengurutkan prioritas atau ya range atau urutan si produk yang ingin dimasukkan ke dalam PR package itu seperti apa. Poin yang kedua adalah kalau kita bikin PR package, pastikan produk utamanya itu harus menjadi fokus perhatian. Jangan sampai fokus ini teralihkan oleh merchandise-nya, teralihkan oleh aplikatornya atau gimmick-gimmick yang lain yang ada di dalam PR package tersebut. Jadi keep in mind bahwa kalau kita bikin PR package, si produk utamanya itu harus menjadi fokus utamanya. Karena memang ya item itulah yang ingin kita promosikan gitu. Jadi kalau ngomongin soal penempatan produk dalam kemasan, untuk PR package, poinnya dua ini aja lah dulu yang harus diingat-ingat. Nah, kalau bikin PR package, kita harus ingat juga yang namanya presentasi itu adalah kunci utamanya. Jadi kita harus ingat, ini konsep visualnya apa sih? Oke, kalau misalnya sudah jelas konsep visualnya warnanya ini, bentuknya begini, elemen estetikanya begini, fontnya begini. Nah, itulah yang harus diterapkan ke keseluruhan PR package-nya. Terus jangan lupa juga, kalau kita ngomongin soal presentasi, berarti kita harus bisa memberikan informasi mengenai produk tersebut sejelas mungkin. Jadi jangan sampai informasi ada yang kurang jelas, ambigu, atau bahkan mungkin terlewatkan. Oke. Nah, yang ketiga, operasional kemasan. Itu mau dibikin seperti apa sih?
karena operasional kemasan ini penting. Ya, namanya PR package ini biasanya menjadi daya tarik tersendiri, terutama dalam proses unboxing-nya. Makanya operasional kemasan ini menjadi sangat penting. Terus kalau kita udah ngomongin soal operasional kemasan, pastinya kita ngomongin soal ketahanan produk yang dikemas terhadap benturan. Pada saat di proses distribusi, mungkin nggak sih terjadi perubahan susunan produknya? Mungkin nggak produknya lepas dari dudukannya? Apa mungkin ada produk yang rusak pada saat handling? Nah, itu harus kita perhatiin. Ketahanan produk terhadap benturan, terutama pada saat proses distribusi berlangsung. Dan yang terakhir, kalau kita ngomongin soal presentasi, pastinya posisi produk saat unboxing ini masih sama nggak sih dengan posisinya saat dikeluarkan dari manufacturer atau dari produsen. Nah, misalnya kita sebagai produsen, sebagai desainer kemasannya, sudah ngeset nih urutan produknya dari yang besar ke yang kecil. Nah, kita harus bisa memastikan urutan tersebut stay in place atau tetap pada tempatnya pada saat proses unboxing dilakukan gitu loh. Oke, nah ini saya ambil contoh ya. PR package yang dikirimkan oleh ROG ke influencer reviewer gadget. Kalian pasti udah tahu lah ya, David Gadgetin. Bisa dilihat juga di kanal YouTube-nya dia. Nah, karena ROG ini kan biasanya karena ROG ini kan sebetulnya range produk gaming dari Asus kan. Jadi karena dia produk game, biasanya dia membutuhkan spesifikasi produk yang lebih tinggi, yang lebih kuat. Makanya image produknya pun harus strong, harus kuat, harus tangguh. Dan juga ada elemen fun-nya, karena ya ini pada dasarnya memang adalah produk game. As you can see, dia bikin PR package-nya dalam bentuk koper. Oke, jadi inilah yang membuat proses unboxing-nya aja dari awal, pertama menimbulkan rasa penasaran, yang kedua menguatkan image produknya itu tadi. Karena koper biasa digunakan untuk perjalanan jauh, sehingga yang namanya koper memang harus tahan banting, harus tangguh gitu loh. Jadi ini untuk menguatkan image produknya yang kuat, tangguh tadi. Oke, berikutnya ada poin-poin visual, sudah jelas ya tersampaikan bagaimana karakter produk ROG ini disampaikan ke dalam bentuk PR package-nya, mulai dari skema warna, skema font, penempatan logo, semuanya itu disesuaikan antara produk dengan bagi luar dan dalam package-nya. Mengenai operasional kemasan juga unik. Biasanya kalau kita buka koper isinya pakaian untuk traveling, ini isinya perlengkapan buat gaming. Gitu. Ngomongin soal ketahanan terhadap benturan, jadi aman. Karena ini materialnya keras ya, si kotak PR package-nya. Posisi produk saat unboxing juga. Ini kalau kamu perhatiin, semuanya tersusun dengan rapi. Setiap item ada kompartemennya tersendiri. Mulai dari produk utamanya sebenarnya ini handphone ya, produk utamanya ini handphone, tapi PR package-nya berbentuk koper, karena itu tadi ada konsep visual yang ingin dikejar. Nah, posisi produk handphone tadi, pada saat di unboxing dari PR package-nya ya, dia berada di dudukannya. Begitu juga dengan item-item pelengkap produk tersebut, beserta merchandise dari ROG ini. Semua stay in place, aman terhadap benturan, sehingga pada saat di unboxing semuanya rapi dan enak untuk dilihat. Karena itulah PR package ini cukup penting dalam membangun image dari sebuah produk. Makanya kalau kita bikin PR package, kuncinya adalah di presentasi produknya harus keren. Gitu. Nah, untuk menyimpulkan materi hari ini, sebetulnya ada 4 prinsip dasar PR package. Yang pertama, PR package-nya harus bisa meninggalkan kesan yang mendalam saat dilakukan unboxing. Jadi sebelum produknya dilihat oleh calon konsumen, PR package-nya inilah yang sudah membangun antisipasi, membangun excitement, membangun unsur kejutan dari produknya. Makanya harus bisa meninggalkan kesan mendalam pada saat proses unboxing. Yang kedua, nah, PR package ini karena memang tujuannya adalah promosi ya,
harus bisa menampilkan produk dengan cara yang baik. Dan tentu saja harus bisa menjelaskan informasi produknya dengan jelas. Dengan didukung oleh konsep atau tema visual dari produk atau brand yang dikemas itu tadi. Nah, prinsip yang ketiga adalah produk yang dikemas harus ditempatkan sesuai urutan tertentu. Jadi kalau kita menempatkan produk dalam PR package itu harus sistematis. Entah berdasarkan warna, entah berdasarkan ukuran, entah berdasarkan urutan pakai. Yang penting penempatan produknya itu harus rapi, sesuai urutan tertentu. Jangan sampai ada produk yang tertutup oleh produk yang lain, jangan sampai ada produk yang dianggap tidak lebih penting daripada produk yang lain dan sebagainya. Nah, kalau untuk prinsip terakhir, pastikan pada saat kita merancang PR package, kita sudah mempertimbangkan proses handlingnya, proses distribusinya ini gimana, supaya susunan produk yang sudah kita buat itu tidak berubah selama proses handling. Jadi, ya, produk yang dikemas tidak bergeser dari slot atau dari kompartemen yang sudah kita tetapkan. Seperti itu. Oke, nah kalau kita ngomongin soal PR package, ini sebetulnya banyak banget contoh-contoh yang beredar di internet. Kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut, atau mungkin salah satu dari kalian sudah pernah mendapatkannya sebagai influencer. Nah, intinya poin-poin tadi adalah dasar dari perancangan PR package. Yang namanya PR package ini bisa diaplikasikan ke berbagai jenis produk, mulai dari produk makanan, produk kecantikan, produk elektronik, bahkan sampai obat-obatan atau multivitamin, seperti itu. Oke, nah silahkan disimak video ini kembali untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PR package. Oke, selamat belajar dan good luck.